Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga online? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Welcome back di my YouTube channel. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau mampir, mau nonton, mau mensubscribe channelku ini, mau like, komen. Buat kalian juga yang nggak subscribe, komen atau like, tetap nggak apa-apa ya teman-teman. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Semoga kebaikan yang banyak buat kalian. Kali ini aku mau sharing kegiatanku di rumah untuk beres-beres ya teman-teman, persiapan untuk menyambut Lebaran 2025. Gimana nih, kalian sudah ada persiapan apa atau sudah bersih-bersih rumah belum untuk menyambut Lebaran? Atau mungkin kalian malah mudik dan bersih-bersihnya di rumah orang tua kalian atau mungkin di kampung kalian. Kalau aku untuk kali ini nggak mudik ya teman-teman, walaupun sebenarnya jatahnya mudik, tapi dengan berbagai pertimbangan untuk kali ini aku nggak mudik. Dan untuk bersih-bersih kali ini, alhamdulillah di dapur aku ada barang baru. Kabinet dapur baru aku udah datang ya teman-teman. Di hari yang sama aku beli. Jadi karena aku itu belinya display, jadi barangnya udah dirakit, makanya diantarnya pakai Lalamove. Sedangkan kalau barang belum dirakit, biasanya pakai armada dari Informanya ya teman-teman. Tapi itu biasanya pengirimannya 2-3 hari dari pembelian, dan nanti dirakitnya sekitar 2 hari lagi. Jadi lumayan lama, tapi alhamdulillah karena udah display aja, udah dirakit, makanya ini bisa langsung aku pakai ya teman-teman. Dan tadi pengirimannya itu bener-bener aman, di plastik, terus bagian atas bawahnya itu juga dilapisi dengan kardus yang tebal. Jadi alhamdulillah sampai di rumah nggak lecet sama sekali ya teman-teman. Dan juga aku nggak nyangka banget ternyata lemarinya ini tinggi banget. Ini aku beli lemari besi ya teman-teman, karena di tempatku ini memang lembab. Jadi aku khawatir kalau aku beli yang kayu, apalagi yang particle board, itu nanti gampang lapuk gitu ya teman-teman. Soalnya di tempatku ini selain lembab juga banyak semut. Jadi lebih baik untuk amannya aku beli yang besi aja. Dan untuk aku pribadi untuk sekarang ini memang lebih senang peralatan dapur atau apa ya, lemari-lemari yang dari besi kayak gitu teman-teman. Dan tadi aku udah bersihin lemarinya, aku lap-lap walaupun sebenarnya nggak terlalu kotor ya teman-teman. Dan aku juga lap bagian bawah. Ternyata di bagian bawah ini ada plastik mur yang udah terbuka ya teman-teman, dan aku nggak tahu, makanya ini tumpah semua. Aku beresin dulu. Lanjut aku lap-lap semua. Setelah itu aku mau beresin peralatan makan aku ke lemari. Tadinya peralatan makan ini aku taruh di lemari yang kecil itu ya teman-teman, lemari geser kecil itu. Sekarang aku mau pindahin ke sini biar sekalian juga jadi bahan pajangan ya teman-teman. Dan juga kelihatan karena ini kan lemarinya lemari kaca. Untuk bagian bawah memang bukan lemari kaca, nanti akan aku pakai untuk taruh peralatan masak seperti panci, wajan, seperti itu. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya kalau aku tuh dubbingnya untuk kali ini agak meges, karena jujur aja aku tuh lagi asam lambungnya naik, jadi dada ini agak nyesek. Makanya untuk dubbing itu aku harus agak cepet-cepet, karena emang udah nyesek ya teman-teman. Beberapa hari aku ngalamin asam lambung naik, dada nyesek, kepala pusing, perut kembung, pokoknya nggak enak banget. Terus aku juga ngalamin agak kedinginan gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak enak. Sebenarnya aku udah tahu aku tuh punya asam lambung, tapi kemarin tuh agak bandel ya. Akunya agak bandel, jadi aku buka puasa minum es cendol yang udah tahu kalau namanya es cendol itu pakai santan. Sedangkan aku udah lama banget kan, kalau kalian nonton video aku tuh udah lama banget jauhin santan, karena ya gitu, karena aku tahu punya asam lambung. Tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh aku hilaf ya teman-teman. Tapi hilafnya kebangetan karena ngabisin es cendolnya itu nggak cuma segelas, bahkan sampai 3 gelas. Jadi bukan hilaf lagi ya. Dan akhirnya gini deh teman-teman, asam lambung aku naik dan bener-bener nggak enak banget. Sebenarnya Pak suami nyuruh buka sih ya, karena aku harus minum obat. Tapi aku pikir sayang, aku bilang nanti deh aku coba bertahan dulu. Kalau memang sekiranya aku nggak tahan, nanti baru aku buka.
Dan ini aku beresin untuk bagian bawah perpancian. Untuk rak paling atas aku taruh perpancian aku yang warna pink ini ya teman-teman. Ini dari series Cooking Color Informa. Untuk bagian bawah aku pakai untuk peralatan masak yang dari stainless. Dan untuk bagian tengah ini aku pakai peralatan masak, aku taruh untuk peralatan masak dari The Rock atau lapisan batuk seperti itu ya teman-teman, sama dengan perpancian. Jadi perpancian aku perwajanan aku taruh di rak tengah ya teman-teman. Dan ini adalah penampakan dari susunan barang-barang aku di lemari baru aku. Untuk bagian tengah tadi aku taruh pertoplesan isi pertepungan, terus juga dispenser air untuk bikin air minum dingin ya teman-teman. Gimana nih teman-teman menurut kalian lemari baru aku? Aku suka banget ya teman-teman. Untuk harganya ini lagi diskon, jadi lumayan harganya sekitar lebih murah 900.000 dari harga aslinya. Dan kemarin aku ngeliat di toko oren, ternyata di toko oren pas hari pertama itu aku lihat harganya lebih murah daripada aku beli offline ya. Tapi ternyata mungkin salah harga atau gimana, nggak taunya setelah beberapa jam harganya jadi naik lagi. Itu beda dengan offline sekitar 350.000. Lumayan banget kan teman-teman. Lanjut aku mau beresin meja makan, tapi sebelumnya aku mau taruh telur dulu. Aku beli di Osef, tapi aku nggak rekod ya waktu belanjanya. Terus ini juga aku mau refill garam, tapi ternyata masih ada sisa garam sedikit. Jadi aku pengen ngabisin yang ada di wadah, baru nanti aku refill. Jadi biar perputaran garamnya itu jelas ya teman-teman. Dan untuk wadah tengah ini masih ada sedikit ruang, aku taruh untuk tempat sendok garpu. Lanjut setelah itu aku bergeser ke dinding ya teman-teman, rak yang ada di dinding. Aku taruh dulu nih gelas di wadah gelas ini di meja dapur, karena aku mau ganti untuk atasnya ini nanti mau aku pakai untuk tempat oven. Jadi sempat aku gonta-ganti ya teman-teman, cuman nggak aku rekod. Tadinya aku bingung mau ditaruh apa, karena ya tahu sendiri peralatan terbatas, tempat terbatas, jadi ya harus pinter-pinter untuk diatur biar dapur aku tuh kelihatan luas, kelihatan cakep gitu ya teman-teman. Dan kalian juga bisa betah untuk nonton video aku. Aku buang sampah dulu ya teman-teman. Setelah itu aku mau pindahin ovennya. Untuk ovennya aku taruh di atas rak kayu itu. Nanti lemari geser yang putih itu, yang bekas tempat perpancian, nanti rencananya aku mau pakai untuk rak sepatu. Tapi itu nanti aku rubah lagi teman-teman. Tapi nggak ada di video sini ya, nggak ada di video yang sekarang. Nanti di akhir-akhir itu rak yang kecil ini, rak geser ini nanti aku pakai untuk tempat panci-panci juga, tempat piring juga. Akhirnya jadi tempat untuk peralatan dapur juga sih teman-teman. Dan aku letakkan menggantikan rak yang ada dekat pintu kamar. Gitu ya teman-teman, namanya geser-geser. Kadang itu nggak bisa sekali jadi gitu ya teman-teman. Itu kalau aku. Jadi kadang udah aku letakkan di sini, nanti aku berubah pikiran sampai nanti aku benar-benar ngerasa pas, baru deh nggak dipindah lagi. Jadi kadang-kadang geser-geser kayak gini nggak bisa untuk satu hari, kadang juga bisa berhari-hari ya teman-teman. Tapi ya mungkin nggak semuanya aku rekod biar kalian juga nggak bosan. Dan ini untuk rak putih ini aku taruh di sini teman-teman. Nanti aku mau minta tolong Soliha untuk dibersihin buat tempat sepatu. Oh ya teman-teman, gimana nih persiapan kalian untuk lebaran? Sudah bikin kue belum? Kalau aku belum ya, dan aku untuk kue kali ini kebanyakan beli. Jadi aku udah pesan di toko oren untuk beberapa kue. Tapi untuk beberapa lagi nanti aku bikin sendiri. Rencananya aku mau bikin kacang bawang sama kastengels aja. Sedangkan yang lain nanti beli aja. Karena nggak tahu kenapa menjelang akhir Ramadan kayak gini malah badan itu ngedrop ya teman-teman. Mungkin karena kurang tidur, kurang istirahat, plus juga asam lambung naik, makanya jadi untuk beraktivitas lebih banyak itu agak terbatas.
Semoga aja kalian sehat-sehat semua ya teman-teman. Dan semoga juga buat kalian yang mudik sehat selamat sampai tujuan dan nanti kembali lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Lanjut setelah itu aku ini ya teman-teman, rak yang kayu ini, rak putih kayu ini aku pindahin lagi ke tembok. Jadi pokoknya digeser-geser aja. Terus untuk pertoplesan aku letakkan lagi. Untuk toples-toples aku taruh di sini. Jadi nanti rak yang putih sama kayu ini rencananya khusus untuk pertoplesan. Jadi pertoplesan kue letaknya di sini. Jadi kalau yang ada sih. Jadi kalau ada tamu atau anak-anak pengen ngemil gampang ya, atau suami pengen ngemil gampang, jadi letak untuk makanan di situ semua. Dan tadi Solihah masih dengan kegiatannya bersihin raknya ya teman-teman. Sementara itu aku bersihin meja dapur. Jadi ini meja dapur aku bersihin semua. Pokoknya untuk kali ini harus bersih semua ya teman-teman sebelum nanti aku mau masak. Jadi rapinya tuh atau bersihnya itu nggak akan lama ya, meja dapur namanya juga dipakai. Jujur untuk dubbing kali ini aku tuh nggak pede ya teman-teman, karena beneran deh jadi menahan sesek di dada sambil harus dubbing, nafas pendek, pokoknya nggak nyaman banget. Dan tadi alhamdulillah kalian bisa lihat ya, dapur aku udah bersih rapi. Lanjut sekarang aku mau bikin cemilan untuk nanti buka puasa. Untuk buka puasa ini aku emang agak nggak mau masak dulu ya teman-teman, karena cuman berdua aja sama Solihah. Jadi nanti palingan beli lauk aja untuk Solihah. Kalau aku sendiri gampang. Nanti aku paling buka puasanya makan ini aja ya teman-teman, pangsit goreng. Jadi sekarang aku mau bikin pangsit gorengnya. Ini aku pakai setengah kilo filet ayam, filet paha ayam. Terus aku pakai juga irisan daun bawang. Aku pakai bawang putih, pakai saus tiram, pakai kaldu jamur, pakai telur 1 butir, terus pakai minyak wijen sama kecap asin dan gula sedikit ya teman-teman. Jangan lupa garam. Sengaja pemakaian garam aku sedikit aja karena rasa asin nanti udah dapat dari kecap asin sama dari saus tiramnya. Jadi ini rasanya nanti ngepas banget ya teman-teman. Alhamdulillah walaupun aku lagi puasa nggak icip-icip, tapi hasilnya nanti bener-bener enak pas. Oh ya, aku juga tambahkan ini ya teman-teman, baking powder. Jadi aku sengaja tambahkan baking powder biar nanti adonannya itu agak empuk, sedikit empuk mengembang seperti itu ya. Dan juga untuk tepungnya aku pakai tepung tapioka dan sedikit tepung terigu. Pokoknya pangsit goreng ini sebenarnya simple ya teman-teman menurut aku cara bikinnya, dan rasanya juga enak. Pokoknya buat ngemil-ngemil, buat campuran bakso, atau mungkin juga kalian buat kalau ditambahin tahu bisa jadi batagor. Itu enak banget ya teman-teman. Nanti tinggal tambahin bumbu kacang hijau. Maaf, kok bumbu kacang hijau sih? Bumbu kacang, astagfirullah. Kalian bisa tambahin pakai bumbu kacang jadinya batagor. Pokoknya ini enak banget, beneran deh. Jadi kalian wajib coba, apalagi bikinnya gampang banget. Cuman karena ini pemakaian protein, aku sarankan untuk ayamnya kalian usahakan setengah beku ya teman-teman. Jadi selama proses daging ayam itu tetap dalam keadaan dingin, karena biar kandungan yang ada di dalam daging ayam itu tetap bagus dan nggak bau ya teman-teman. Dan selama aku masak ini alhamdulillah Solihah masih dengan tugasnya untuk bersihin dan merapikan rak sepatu. Dan ini aku bentuk seperti ini aja ya teman-teman. Pokoknya yang simpel aja, terserah sih kalau masalah bentuk, terserah kalian. Pokoknya ini bebas banget. Dan aku tinggal goreng aja. Pokoknya ini proses bikinnya gampang banget dan cepet banget ya teman-teman, nggak sampai lama lah. Sampai di sini dulu teman-teman videoku. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau nonton videoku sampai detik ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, happy selalu.